Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggana Klarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan perundungan di institusi pendidikan. Komisi 10 DPR RI mendorong perbaikan pola komunikasi berkelanjutan antara anak, orang tua, dan juga guru. Pasalnya anak harus diberi ruang bicara untuk menyampaikan kegelisahan dan permasalahan yang dihadapi untuk mengantisipasi perundungan. Menanggapi kembali maraknya perundungan di institusi pendidikan, Komisi 10 DPR RI mendorong perbaikan pola komunikasi berkelanjutan antara anak, orang tua, dan guru. Pasalnya, anak harus diberi ruang bicara untuk menyampaikan kegelisahan dan permasalahan yang dihadapi untuk mengantisipasi perundungan. Baru-baru ini, kasus perundungan kembali marak, bahkan hingga mengakibatkan adanya korban jiwa. Anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan, pola komunikasi perlu diperbaiki baik di rumah ataupun di sekolah. Menurutnya, peran orang tua penting untuk membuka ruang komunikasi yang aman dan nyaman, serta untuk mengenal pribadi anak lebih dalam dan mengenali potensi kegelisahan yang dialami. Komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua di rumah. Dan juga komunikasi yang berkesinambungan antara orang tua dengan institusi pendidikan, dalam hal ini adalah gurunya yang memahami bagaimana keseharian anak kita di sekolah. Ini juga harus berkesinambungan terjadi sehingga apapun yang terjadi dengan anak kita dalam konteks prestasi yang menurun, dia mengalami kesulitan belajar, atau kemudian dia juga mengalami kesulitan untuk membangun relasi dengan kawan-kawannya di sekolah, ini juga menjadi terdeteksi lebih awal oleh kita. Jadi kita tidak serta-merta harus menyalahkan anak, tapi kita juga sebagai orang tua wajib mengintrospeksi diri. Lebih lanjut, Desi menyebut orang tua, guru, dan pemangku kebijakan di sektor pendidikan harus menjadi contoh yang baik dalam hal karakter, akhlak, hingga cara menyelesaikan masalah untuk meminimalkan kegelisahan yang berujung pada perundungan. Dari Bantul, Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Pembangunan tol Jogja-Solo yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional terus dikebut. Komisi 6 meminta pemerintah meminta maaf seluruh bahwa di sini memanfaatkan seluruh lahan dengan maksimal, termasuk dengan tanah sultan, ground atau milik Keraton Yogyakarta yang juga dilalui proyek ini. Pembangunan tol Jogja-Solo yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional terus dikebut. Proses pembebasan lahan juga dicatat sudah hampir rampung. Komisi 6 DPR meminta pemerintah memanfaatkan seluruh lahan dengan maksimal, termasuk tanah Sultan Ground atau milik Keraton Yogyakarta yang juga dilalui proyek ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Subardi mengatakan, lahan keraton tidak akan dibebaskan, melainkan akan menggunakan skema sewa. Menurutnya, perhitungan sewa tidak akan memberatkan pihak pengembang jalan tol, namun justru akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, karena biaya sewa akan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana masyarakat. Untuk status memang tanah keraton, tapi yang ngelola, yang diberikan hak pakai adalah kelurahan setempat yang ada di situ. Sehingga uang sewa itu adalah dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat melalui kelurahan. Jadi nggak ada sulit. Tadi ternyata apa yang tadi sampaikan, semua yang dipakai jalan tanah yang ada itu sudah ada palilah, sudah ada izin dari keraton, sudah semua, tidak ada masalah. Hanya teknisnya berkaitan dengan sosial, umpamanya tanah keraton yang untuk kuburan, tanah keraton untuk kelurahan, tanah keraton untuk sekolahan, tanah keraton untuk lapangan dan sebagainya. Nah, ada proses sosial yang harus diselesaikan oleh investor. Lebih lanjut, Subardi berharap pemanfaatan lahan untuk pembangunan tol ini dapat memecah permasalahan kemacetan di wilayah Yogyakarta hingga Solo, serta dapat menumbuhkan ekonomi, pariwisata, UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Yogyakarta, Domingus Titiheru, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, publik saat ini tengah ramai membicarakan masalah penggunaan hak angket DPR. Hal tersebut mencuat setelah ada ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, terkait ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024, banyak pihak yang mendorong DPR untuk menggunakan hak interpelasi dalam menyelidiki kecurangan yang diduga terjadi pada Pesta Demokrasi Rakyat kali ini. Publik saat ini tengah ramai membicarakan masalah penggunaan hak angket DPR. Hal tersebut mencuat setelah ada ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20A ayat 2, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang mana ketiga hak tersebut dipertegas dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang MD3. Ditemui di Jakarta, anggota DPR RI Herman Khairon menjelaskan, hak angket bisa dijalankan apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Yaitu adalah hak angket. Hak angket itu hak melakukan penyelidikan. Penyelidikan terhadap suatu hal. Bisa saja hak angket ini berawal dari hak interpelasi, naik kepada hak angket. Nah, kalau naik kepada hak angket, tentu ini sudah masuk detail kepada penyelidikan dan DPR bisa memanggil siapa saja untuk mendapatkan keterangan. Keputusannya apakah bisa dinyatakan bersalah atau tidak, atau rekomendasi dari hak angket itu bisa benar atau bisa tidak benar. Oleh karenanya ini yang akan menjadi hak istimewa DPR. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Andri dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Perpustakaan DPR RI sebagai perpustakaan khusus perlu membangun jejaring kerja sama serta kolaborasi internasional sehingga para pustakawan bisa saling bertukar pengetahuan dan juga pengalaman dalam mengelola perpustakaan. Perpustakaan DPR RI sebagai perpustakaan khusus perlu membangun jejaring kerjasama serta kolaborasi internasional sehingga para pustakawan bisa saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola perpustakaan. Kepala Biro Protokol dan Humas Sekjen DPR RI, Suratna, mengatakan lewat perluasan jejaring yang ada, pemahaman akan budaya dan diversitas dapat ditingkatkan. Selain itu, kerjasama juga bisa membantu publikasi riset ilmiah serta advokasi berbagai kebijakan yang ada. Perpustakaan DPR RI selama ini berperan aktif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terlebih, saat ini sedang dibangun Asian Digital Law Library dan perpustakaan DPR siap menjadi inisiator kerjasama perpustakaan di tingkat Asia Tenggara. Sehingga kami perpustakaan DPR sebagai perpustakaan khusus ingin membangun jejaring internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas kepustakaan kita untuk memberikan dukungan layanan kepada Bapak Ibu anggota. Ini
karena sekarang itu era komunikasi informasi ini, saya kira jejaring ini sangat memungkinkan untuk kita bangun dan kita kembangkan. Kolaborasi antar negara diyakini akan membawa manfaat yang luar biasa dalam memperluas akses terhadap informasi, memperkaya koleksi, serta meningkatkan kemampuan dan efisiensi layanan yang ditawarkan. Mario Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI menerima kunjungan delegasi Sekjen Majelis Nasional Republik Korea Selatan dengan maksud mengetahui bagaimana perkembangan rencana kepindahan ibu kota yang dilakukan oleh kedua negara. Sekretariat Jenderal DPR RI menerima kunjungan delegasi Sekjen Majelis Nasional Republik Korea Selatan dengan maksud mengetahui bagaimana perkembangan rencana kepindahan ibu kota yang dilakukan oleh kedua negara. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan, Korea Selatan memiliki sejarah panjang dalam memindahkan kota administratif dari Seoul ke Sejong yang hingga saat ini masih terus berjalan. Dalam pertemuan ini, Sekjen Korea Selatan banyak memberikan masukan dari berbagai aspek. Salah satunya terkait proses pemindahan ASN. Korea mempunyai pengalaman juga pindah ke kota Sejong. Di sana juga sampai sekarang masih terus melakukan penataan-penataan yang diperkirakan menurut mereka sekitar 30 tahun itu baru akan terlihat ibu kota baru tersebut. Jadi mereka tadi menanyakan bagaimana rencana-rencana Indonesia khususnya parlemen dalam menyikapi kepindahan ke ibu kota Nusantara tersebut. Nah, tentu mereka memberikan banyak masukan dan saran-saran pada aspek-aspek yang sederhana, misalnya soal nanti bagaimana ASN itu tinggal di sana, ASN DPR ya. Sebagaimana diketahui, hubungan baik kedua sekretariat parlemen telah terjalin melalui wadah Association of Secretaries General of Parliaments, dan hubungan bilateral keduanya pun terjalin baik dengan adanya program saling mengunjungi. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang eceran naik signifikan dibandingkan dengan sepekan lalu. Dan DPR RI telah mengingatkan pemerintah pemirsa untuk mewaspadai fenomena kenaikan beras. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, saat ini masyarakat menghadapi tekanan yang lebih berat akibat kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Salah satunya adalah kenaikan harga beras sepekan terakhir, di mana DPR teruskan mengingatkan bahwa pemerintah untuk melakukan operasi pasar dalam mengatasi kenaikan harga. Dan pemirsa, apa saja tanggapan DPR RI mengenai kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini? Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dikutip dari data Badan Pangan Nasional atau Bappenas, harga beras medium terus naik sejak awal 2024.
Di minggu ketiga Februari 2024, beras premium menyentuh Rp15.110 per kilogram. Pada Januari 2024, terus naik hingga menyentuh harga Rp16.230 per kilogram. Sedangkan BPS mencatat rata-rata harga beras medium di akhir Januari 2024 sebesar Rp13.310 per kilogram. Kemudian, pada minggu ketiga Februari 2024 atau pekan lalu, melesat naik mencapai Rp14.380 per kilogram atau naik 2,92% dibandingkan Januari 2024. Hingga Februari 2024, tren kenaikan harga beras tercatat sudah berjalan hampir setengah tahun. DPR RI telah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena kenaikan beras. Pasalnya, ada kejanggalan dalam kenaikan harga beras. Dengan ketersediaan yang memadai, seharusnya kenaikan harga beras dapat dikendalikan. Tak heran, banyak pihak menduga kenaikan harga beras ditenggarai oleh permainan oknum mafia yang dominan menguasai hulu hingga hilir. Tapi ketika impor juga udah dilakukan dan panen sebenarnya juga berjalan dengan baik karena nyaris tidak ada gangguan sebenarnya. Walaupun di Tenggareng ada El Nino, tetapi panen di tingkatan petani itu juga tidak menemui kegagalan. Maka menurut saya kenaikan harga beras ini menjadi tanda tanya besar. Apakah ada pihak-pihak yang mengambil untung dari harga beras yang naik ini? Karena apa ya? Karena memang kartel beras itu ada. Penguasaan dari hulu ke hilir di tangan kartel itu kan sudah luar biasa dan itu banyak. Saat ini masyarakat menghadapi tekanan yang lebih berat seiring kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Selain beras, harga minyak goreng, cabai merah, gula pasir, dan telur ayam juga ikut merangkak naik. Kelangkaan beras dan harganya yang terus merangkak naik membuat pemerintah harus mengambil solusi impor. DPR RI menegaskan, impor hanya boleh dilakukan di luar musim panen agar tidak merugikan petani. Kalau urusan kelangkaan beras, selama produksi dalam negeri kita tidak memadai, apalagi ada El Nino, gejala El Nino yang memang terbukti betul-betul mempengaruhi masa tanam kita termasuk masa panen kita, pasti tidak bisa diatasi. Ya cara satu-satunya kalau produksi kita kurang itu pasti harus impor. Nggak mungkin kita membiarkan rakyat kita mengalami kekurangan pangan, nggak mungkin. Tetapi kita sarankan supaya impornya diatur tidak pada saat musim panen. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bisa menghentikan kenaikan harga beras yang kerap kali terjadi jelang Ramadan dan Idul Fitri. Strategi pertanian, distribusi, serta data yang masih serampangan harus segera diperbaiki. Kan beberapa kawan sempat ngecek ya di toko-toko pengecer, toko-toko besar itu sempat nggak ada gitu loh. Ya dengan harga sudah tinggi, barang juga nggak ada. Nah ini kan mengkhawatirkan, apalagi ini sebentar lagi kita ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Itu yang saya ingatkan kepada pemerintah. Saya minta jaminan soal ketersediaan ya bahan pokoknya ini, beras, dan juga harganya yang harus terjangkau oleh masyarakat gitu. Agar masyarakat kecil tidak semakin menderita akibat tingginya harga bahan pokok, DPR RI mendesak pemerintah gencar melakukan operasi pasar, menindak tegas oknum mafia pangan, dan memberikan bantuan sosial. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Belanja sembari kuliner ini salah satu menjadi kegiatan yang favorit di berbagai kalangan yang tak kalah menariknya dengan berkunjung ke tempat wisata. Setuju Anggun dan juga pemirsa, ini dapat mencoba salah satu tempat berbelanja maupun berkulineran yang melegenda
dan menarik untuk dikunjungi tentunya, yaitu Pasar Majestic. Anggun udah pernah ke Pasar Majestic belum? Sepertinya ingin ke sana lagi. Ingin ke sana lagi ya. Dan pemirsa, daya tarik apa saja nih yang dimiliki oleh Pasar Majestic ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya pemirsa, kembali di TVR 09. Sebuah pusat wisata belanja terkenal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu Pasar Majestic, terkenal sebagai pusat komoditi tekstil. Dan bagi para pencari kain nih pemirsa, Pasar Majestic selalu menjadi primadona. Kualitas kain terbaik dengan harga terjangkau nih Anggun menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan tentunya. Dan selain kain, di sini juga ada berbagai macam. Di Majestic juga ini Elvat terkenal dengan aneka ragam kuliner yang dapat memanjakan lidah pemirsa. Jadi saat milih-milih kain kita bisa sambil kulineran ya Anggun. Nyemil-nyemil ya. Betul. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tayangan tentang menariknya pasar yang mayoritas merupakan milik para pedagang kain keturunan India pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pasar Majestic Jakarta bukan sembarang pasar. Pasar ini cukup melegenda dan jadi favorit banyak kalangan, mulai dari ibu-ibu sampai tempat kumpul anak muda untuk nongkrong. Pasar ini beralamat di Jalan Tebah, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasar Majestic sudah berdiri sejak tahun 1950-an dan baru diresmikan pada tahun 1981. Pasar ini menjadi salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan di Jakarta Selatan. Sudah jadi rahasia umum kalau kawasan Pasar Majestic terkenal sebagai pusat tekstil yang terbesar di Jakarta. Di sini tersedia banyak sekali toko-toko yang menjual kain. Tak hanya sebagai pusat tekstil, hal lain yang juga sangat identik dengan Pasar Majestic adalah pusat kulinernya. Salah satu jajanan terkenal yang jadi favorit banyak orang di Pasar Majestic adalah kebab AB Majestic. Kebab ini sudah ada sejak tahun 2014 dan selalu ramai diserbu pelanggan yang datang. Alasannya tak lain karena harga yang ditawarkan terbilang cukup terjangkau dengan isian yang beragam. Daging yang ditaruh menjadi isian juga melimpah dan gak pelit loh pemirsa. Varian rasanya juga banyak, tinggal pilih. Pemirsa mau kebab dengan varian daging sapi, daging kambing, hingga daging ayam, semua lengkap di sini. Untuk pemirsa yang tidak makan daging, kebab AB Majestic juga menjual varian kebab vegetarian. Selain kebab, kedai ini juga menjual burger dengan berbagai macam varian rasa. Pemirsa, kalau jalan-jalan ke Pasar Majestic, selain bisa berbelanja, kita bisa kulineran. Jangan lupa makan di kebab Majestic. Rasanya enak, dagingnya tebal, harganya terjangkau. Jika pemirsa kurang kenyang makan kebab, jangan khawatir. Ada satu tempat untuk menikmati makanan enak khas Jawa di Pasar Majestic, yaitu Teras Bude. Meskipun tempatnya nggak begitu besar, tapi dekorasi interiornya benar-benar membawa suasana khas Jawa loh. Tempat makan ini juga cocok untuk menikmati ragam sajian khas Jawa bersama kolega maupun keluarga. Pilihan menu favoritnya ada aneka mangut seperti kepala manyung,
mangut ikan pari, dan ikan cakalang. Menu lainnya ada nasi gandul pati, soto, rawon, gudeg, sate, ayam goreng, dan garang asem. Pilihan makanan enak nggak hanya ada di area dalam Pasar Majestic atau restoran sekitarnya saja loh pemirsa. Justru yang paling ikonik adalah beragam penjual makanan emperan atau kaki lima yang memanjang di sepanjang jalan area pasar ini. Seperti kue pancong, kue ape, kue rangi, kue cubit, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Pemirsa tinggal kosongin perut dan penuhin kantong ya untuk berkulineria di Pasar Majestic. Selamat mencoba! Dan di sini informasi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengakses tvrparlemen.dpr.go.id. Nah pemirsa, TVR Parlemen demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.